Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pertama ya biar pemanasan dulu ya. Jadi itu yaitu paparan dari kontrak pembelajaran, kontrak perkuliahan yang insya Allah selama semester ini kita akan selesai ya kalau untuk 16 pertemuan itu sampai tanggal 31 Maret ya, berarti sebentar ya. Tapi ya diharapkan sih walaupun pertemuan itu lebih cepat, tetapi semoga tetap terpenuhi ya dari materi-materi yang ditampilkan gitu ya. Nah, untuk pelajaran komunitas 2 itu sendiri di sini ada 3 SKS ya. Nah, untuk capaian pembelajaran program studi biasa ya, mengerjakan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan kritis. Nah, karena sesuai dengan visi kita ya sebenarnya lebih ke kritis ya. Kemudian mampu mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan standar sesuai dengan kode etik ya. Faktor lain dari klien, individu, keluarga, dan masyarakat ya. Tentunya kalau ngomong komunitas itu ada individu, ada keluarga, dan masyarakat. Itu kelompok ya, lebih luas lagi. Walaupun pada dasarnya dipecah lagi ya. Ada keperawatan gerontik, ada keperawatan apa lagi? Keluarga. Gitu ya. Dan mengasih konsep teknik penegakan diagnosis, mengasih konsep prinsip dan teknik penyuluhan kesehatan ya. Dari ada level primer, sekunder, dan tersier. Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap ya, termasuk menjamin patient safety dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialis ya, ada keperawatan medical bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas dan jiwa, dan keperawatan komunitas sesuai dengan delegasi dari nurse spesialis. Ini untuk jumlah jam kuliahnya. Nah, karena ini kan secara blok ya, sehingga ya tadi sudah saya sampaikan sehari bisa jadi ada yang pertemuannya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Nah, ada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Materi yang akan dilaksanakan ya untuk pertemuan pertama yaitu ini ya, sekarang hari ini Rabu 16 Februari 2022 ya jam 1 sampai jam 15.30 atau ya tentunya menyesuaikan aja ya. Yaitu ada request atau kontrak perkuliahan, media pembelajarannya yaitu ya kalau untuk ini kan blog itu ini ya via online semua ya. Nah, via online kemudian ya bisa mungkin menyesuaikan dengan dosen yang bersangkutan ya, bisa di-share ataupun misalkan dengan Zoom atau yang lainnya. Kemudian pertemuan yang kedua yaitu besok ya dengan saya. Oh ya, ada untuk ini ada 3 ya. Ada saya, Pak Arifin, ada Pak Iqbal atau Mr. Ik ya, dan Ibu Rahayu ya insya Allah. Nah, nanti ada kode-kodenya, kalau AA itu Ahmad Arifin ya, Pak Arifin. Kemudian ada Muhammad Iqbal Sutisna itu singkatannya itu MIS. Nah, kalau Bu Rahayu Misati yaitu RM. Nah, untuk pertemuan besok, insya Allah itu tentang, oh ya kebetulan besok juga saya ada ngajar offline ya di kampus 1. Nah, untuk media pembelajaran nanti menyesuaikan aja ya. Ada 2 kelas di kampus 1, kampus 2 tingkat 1. Yaitu tentang review konsep promosi kesehatan, kemudian ada program promosi kesehatan dan laporan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk hari Jumat masih dengan saya ya. Nah, oh ya nanti di sini ada pembagian kelompok, ada dibagi menjadi 4 kelompok ya, yaitu kelompok 3A, kemudian 3B, 3C, dan 3D. Yang mana ini untuk kelompok hari Jumat itu ada paparan 3 kelompok ya. Karena berhubung pertemuannya itu dalam sehari ada 3 kali ya.
Untuk waktunya kan dari jam 8 sampai sore itu pertemuan 1 sampai 3 ya, tetapi nanti kita menyesuaikan ya karena hari Jumat teh ada UAP-nya atau ujian praktikum yang profesional juga kami di kampus 1 ya, kemungkinan ya jam pagi itu nguji ya, beres-beres mungkin siang ya. Kemungkinan bisa setelah jam 1-an ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti yang penting ini materi bisa. Nah, untuk pertemuan ketiga ini yaitu ada konsep perawatan di rumah, ada program perawatan di rumah. Nanti ada presentasi dari kelompok 3A ya. Kelompok 1 atau 3A. Kemudian ya panel aja lah ya biar sekaligus. Kemudian pertemuan 4 atau ya pas sama di hari Jumat yang akan dipresentasikan oleh 3B yaitu konsep keperawatan kesehatan sekolah, asuhan keperawatan kesehatan sekolah dan program usaha kesehatan sekolah. Atau naon kita singkatanna usaha kesehatan sekolah teh? Bu? UKS. Ya. Nah, kemudian kelompok ketiganya yang ketiga yaitu kelompok 3C, aspek agregat dalam konteks kesehatan anak ya. Yaitu kelompok 3C nanti diskusinya panel kelompok 1 2 3 yang nanti di hari Jumat itu insya Allah sekitar jam 1-an ya. Tapi nanti menyesuaikan aja. Untuk ininya nanti karena ini kan bersama-sama ya boleh ditentukan aja ketua kelompok ya. Jadi yang WA itu satu aja nggak apa-apa ya. Jadi bingung ya ada A ada B. Kalau sekarang kan udah A disatukan jadi bisa sekaligus ya. Nah nanti yang disiapkan itu apa? PowerPoint seperti biasa ya dan juga ya makalah. Nah, kalau berarti dari masing-masing kelasan kan itu sangat banyak sekali ya untuk jumlah mahasiswanya. Tapi untuk presentasi ya cukup misalkan atau 2 orang juga cukup. Yang penting ada perwakilan untuk paparannya. Untuk kerjasamanya ya tetap ya kalian koordinasi dengan di masing-masing kelasnya. Kemudian untuk pertemuan ke-6 yaitu dengan Mr. Big ya, yaitu askep agregat dalam komunitas kesehatan remaja, yaitu ada paparan materi dari Pak Iqbal ya. Dan di sini ada keterangannya ya. Kalau misalkan paparan materi berarti tidak ada presentasi kelompok ya. Kalau ada presentasi kelompok berarti presentasi dulu baru ada mungkin ada seperti biasa ya diskusi, tanya jawab, kemudian ada mungkin ada masukan dari dosennya gitu ya. Kemudian hari Selasa dengan Pak Iqbal yaitu aspek agregat dalam komunitas kesehatan wanita, yaitu presentasi kelas 3D dan ada paparan dari Pak Iqbal ya. Kemudian untuk pertemuan ke-8 yaitu aspek agregat dalam komunitas yaitu kesehatan pria ya, yaitu presentasi kelompok 3A kemudian paparan dari dosen. Kemudian yang pertemuan ke-9 yaitu askep agregat dalam komunitas kesehatan lansia. Nah ini askep agregatnya itu beda-beda ya. Ada remaja, ada wanita, ada pria, ada lansia. Tuh. Nanti yang 9 dengan saya presentasi kelas 3B ya. Kemudian hari Jumatnya yaitu dengan Bu Rahayu aspek kesehatan komunitas populasi rentan, populasi terlantar. Ini dengan Bu Rahayu ya. Presentasi kelas 3C. Kemudian nah biasanya kan kalau untuk habis 7 pertemuan, 8 pertemuan itu kan ada ITS ya, tapi ya karena ini sistemnya blok mungkin nanti disatukan ya. Atau bahkan mungkin langsung UAS ya. Terus yang ke-11 itu aspek kesehatan populasi penyakit infeksi, presentasi kelas 3D. Kemudian pertemuan ke-12, nah ini disabilitas mental, retardasi mental, autis, sekolah luar biasa ya. Untuk pembagiannya mangga dibagi atau misalkan yang sama pun boleh ya.
Atau dibagi misalkan yang 1 2 itu kelas A, 3 4 itu kelas B, enggak ya. Penting bisa disampaikan dengan jelas. Dan pertemuan ke-13 dengan saya yaitu paparannya ada terapi komplementer dalam perawatan komunitas. Sini ada definisi dan jenis terapi komplementer, ya ada fokus terapi komplementer dan teknik terapi komplementer. Ini tentunya kalau untuk terapi komplementer sendiri itu ya sangat banyak juga ya. Kemudian pertemuan ke-14 masih dengan saya. Ini dengan sama ya, terapi komplementer. Kalau ini lebih ke peran perawat dalam terapi komplementer. Kemudian ada pertemuan ke-15 yaitu dengan Pak Iqbal tentang SMD ya, konsep SMD. Apa itu SMD? Survei mawas diri. Nah, ini nanti kalian juga bakal merasakan bagaimana sih cara melakukan survei mawas diri teh ya ketika profesi itu akan lebih secara langsung gitu. Tapi mungkin ini pertama dari konsep SMD-nya itu dulu. Kemudian tata cara pengisian data SMD. Kemudian ada analisis hasil SMD. Nah, kalau hasil SMD kan nanti ditentukan, oh ini ternyata dapat nih kasus di masyarakat ini banyak yang hipertensi. Oh ini ternyata banyak yang membuang sampah sembarangan. Sehingga perlu gotong royong dan sebagainya. Presentasi 3C dan ada paparan dari Mr. Iqbal. Kemudian pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir ya, yaitu ada analisis hasil survei mawas diri, kemudian interpretasi data, kemudian nah ini ada kegiatan pro-logmin, kemudian logmin, implementasi logmin dan evaluasi logmin. Nah ini teh nanti itunya ya paparan dari SMD-nya. Tapi lebih ke teorinya dulu ya untuk ini untuk cara langsung kan harus ke masyarakat itu lumayan ya, perizinan. Kemudian yang di SMD itu bukan 1-2 orang, tetapi misalkan RT RW 01, nah nanti saya datang ya ke rumah-rumah kayak gitu. Itu kegiatan nurse itu seperti itu ya, datang ke rumah-rumah mengetuk door to door ya, kemudian dikaji berdasarkan pengkajian SMD itu. Nah, yang namanya masyarakat kan itu banyak sekali ya lembarnya, beda dengan pengkajian pada di rumah sakit. Nah, cuma 1 orang. Kalau di masyarakat itu bukan hanya fisiknya aja, termasuk lingkungannya kumaha. Kemudian dalam keluarga kan ada apakah ada ibu hamil atau tidak, anaknya, balitanya, lansianya, remaja, termasuk kebiasaan remaja juga ya, apakah suka merokok atau minuman keras mungkin gitu ya. Nah itu ada dikaji gitu ya. Atau narkoba juga bisa, itu kan jadi suatu masalah ya. Oh di suatu daerah ini remajanya itu pada suka berpesta minuman keras, oplosan atau yang lain, itu juga jadi masalah ya. Selain jadi masalah di suatu kelompok juga bisa meresahkan orang lain atau merugikan masyarakat sekitarnya. Nah, itu bisa jadi diangkat gitu. Kelompok rentan ya, lansia yang dengan berbagai penyakit juga ya. Nah, itu. Kalau pralogmin itu SMD kan ini udah dapat nih ya hasilnya. Kemudian kita lakukan dengan masyarakat. Nah, itu menentukan apakah sesuai atau tidak. Kalau ternyata udah sesuai, nah kemudian logmin. Dan logmin itu nanti dari tokoh masyarakat yang paparan hasil dari SMD itu. Implementasi itu adalah nanti kan dibuat POA ya. POA itu rencana tindakan yang akan dilakukan di masyarakat. Contoh misalkan melakukan senam lansia ya, karena memang banyak penyakit hipertensi atau penyakit tertentu gitu, senam rematik dan sebagainya. Atau ini masalahnya adalah kebersihan yang kurang, sehingga implementasinya adalah gotong royong membersihkan selokan bersama-sama. Evaluasi logmin bagaimana hasilnya ya. Nah, ini ada presentasi kelas 3D dulu ya, baru paparan.
Nah, kemudian untuk ini ya, rencana tugas mandiri, di sini nanti ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Kalau untuk tugas kelompoknya, nah ini yang tadi sudah disampaikan ya, setiap kelompok itu sudah tercantum dalam kontak pembelajaran. Nah, nanti kalian presentasi berdasarkan materi pertemuan. Untuk tadi pertemuan ketiga atau keempat misalkan tentang agregat lansia, berarti paparannya tentang itu ya. Dosen pemberi tugasnya atau yang itunya sesuai dengan dosen pertemuannya. Kan tadi ada dengan Pak Iqbal, ada Pak Arifin atau Bu Rahayu. Nah, nanti paparannya itu ya PowerPoint seperti biasa ya, makalah juga boleh dibuatkan ya. Kemudian atau misalkan mau ditambah juga video ya, video terkait dengan materi yang bersangkutan. Nah, boleh ya, kalian download dulu di YouTube misalkannya. Oh, ini ternyata bagus nih videonya untuk paparannya itu lebih berisi ataupun lebih jelas ya. Sehingga boleh mangga ditampilkan videonya ya. Kemudian untuk tugas kelompok yang kedua, nah ini ya, nanti setiap kelas membuat perwakilannya satu video ya. Yang kelompok A itu video tentang terapi komplementer pada masyarakat ya. Misalkan dikumpulkan suatu masyarakat gitu ya, latihan senam diabetikum atau terapi komplementer yang lainnya, kan banyak sekali ya terapi komplementer itu. Mangga boleh ya. Kemudian kelompok 3B membuat video tentang kegiatan simulasi pemilihan kesehatan kepada masyarakat. Kelas 3C video tentang kegiatan SND, video kelas 3D video tentang prologmin dan logmin. Nah, kalau untuk pembagian seperti ini kalian setuju tidak? Atau mau setiap kelas ada semuanya? Atau secara diundi dulu nih? Bagaimana untuk kesepakatannya nih? Ini jelas nggak suaranya? Jelas, Bapak. Pak. Seperti ini atau masing-masing kelas itu bikin 4 video? Atau mau Sudah. Ini saja, Pak. Saja, Sini Pak. saja, Pak. Setuju. sesuai urutan ini aja atau mau undi sama kalian? Sesuai saja, Pak. Setuju yang ini aja, Pak. Sesuai aja boleh ya. Nah, durasi maksimalnya itu 30 menit ya. Nanti dikolektif aja ya, dikolektif dulu. Kemudian di Google Drive aja, biar kan kalau di ataupun di email itu berat ya. Di Google Drive aja masukinnya biar lebih mudah, sehingga nanti bisa dilihat juga oleh teman-temannya ya. Nah, untuk video itu usahakan dibuat menarik mungkin ya, dan juga alurnya jelas. Ya, boleh. Yang penting ini ada kerjasama aja di antara kalian. Kalau masing-masing mungkin sangat banyak ya, makanya diminta perwakilan itu yang penting bisa menggambarkan simulasi ya. Bagaimana sih melakukan dalam aspek komunitas itu. Kemudian siapa ya, sama ini ya, pembukaan penutupan yang dibuat menarik. Contoh misalkan dikasih logo Institut Kesehatan Raja Walinya, pemeran sebagai ini ya. Jadi diedit-edit lah ya. Kemudian untuk tugas individu itu nanti ada membuat media promkes ya, promosi kesehatan bebas ya. Misalkan mau dalam bentuk leaflet ataupun poster atau yang lainnya ya. Dan di-share di sosial media aja ya. Agar bisa lebih bermanfaat, dan nanti di screenshot ya. Oh, ini saya udah share nih hasil dari ya buatan kita ya, media promkesnya itu tentang apa gitu, cara mencuci tangan, cara membersihkan bak mandi mungkin ya. Kalau di masyarakat itu kan sangat luas ya, bukan hanya 1-2 kasus, tetapi berbagai kasus yang berkaitan dengan masalah yang ada di suatu wilayah tertentu. Kemudian nanti screenshot dibuat laporan di Microsoft Word ya, kayak nama, NPM, foto kayak gitu aja ya. Jadi untuk bisa membuat juga ya media promkesnya.
atau misalkan membuat leaflet ya kemudian memberikan ke yang lain gitu atau audiens ya, kemudian difoto gitu leafletnya, enggak ya. Berarti secara tidak langsung selain membuat prompt ya kalian juga memberikan penyuluhan walaupun tidak secara rinci SOP atau perencanaan ya, karena dalam penyuluhan kesehatan secara besar kan itu dibutuhkan waktu yang menyesuaikan, kemudian ada kelompok kayak gitu. Tapi kalau untuk media prompt di sini mangga bebas ya, kalian itu misalkan penyuluhan ke remaja atau 1 orang 2 orang juga mangga, yang penting bisa menyampaikan suatu kebaikan. Nah itu paling lambat 7 Mei ya. Kenapa sih 7 Mei? Ya karena kalau di bulan puasa, ya nanti kan April itu bulan puasa ya. Kalau untuk dibuat video mungkin kalian nggak ketemu, syukur-syukur ya ketemu gitu ya. Itu setelah Lebaran berarti ya 7 Mei itu. Nah, itu ya, jadi ada 3 kelompok kan ya. Ini untuk buku-bukunya boleh bisa dibaca ya. Ini sangat banyak sebenarnya. Nah, seperti itu sih ya untuk kontrak pembelajaran. 1 materinya. Bedakan ya? Beda, Pak. Beda Bapak. Alhamdulillah ya jangan sampai ya kom 1 sampai 2 itu sama gitu ya. Dan kalau ada yang sama bisa dikomunikasikan. Ya, karena saling melengkapi ya komunitas 1, komunitas 2 itu berarti lanjutannya. Kalau dari Pak Iqbal juga sebenarnya itu yang komunitas 1 ada tugas ya. Nah itu kumaha itu. Nanti menghubungin sesuai dosen itunya aja ya yang bersangkutan, misalkan ada yang dengan saya atau Iqbalnya. Nah ini jelas nggak? Sudah jelas? Bapak izin bertanya. Ya boleh, enggak? Untuk yang tugas presentasi per kelas itu, dari kelas itu cuman menyumbangkan satu makalah sama 1 PPT atau di dalam kelas itu harus dipecahin lagi beberapa kelompok gitu, Pak? Nah untuk ini kan contoh ya. Bentar. Nah ini contoh ada presentasi, ada konsep perawatan di rumah, ada program perawatan di rumah. Nah itu bagusnya 1 aja ya biar langsung terperinci. Kalau dibagi-bagi ya itu mah bagaimana kesepakatan kelas ya kalian. Yang penting dari semua aspek ini itu bisa disampaikan gitu ya. Kalau misalkan di kalian dibagi-bagi mangga, tapi pada akhirnya digabung gitu misalkan gitu mangga ya. Jadi paparannya itu 1-2 orang kayak gitu ya. Kalau disatukan juga cukup ya, apa seperti itu. Jadi mangga untuk kelompok itu kembalikan lagi dengan kesepakatan kalian. Yang penting semuanya itu bisa tersampaikan. Nah udah jelas? Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, jelas, Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Gampang atau mudah nih? Insya Allah lah termasuknya gampang ya. Baik itu Insya Allah. individu walaupun dan juga tugas kelompok. Kalau sudah jelas sih ya mungkin kita cukupkan sekian aja ya dalam pertemuan pertama ya. Untuk lebih kalau ada pun nanya-nanya lagi ya mangga boleh via chat ya. Tadi diusahakan sih untuk kan ini digabung ya ABCD, nanti yang WA ya 1 orang aja boleh ya. Mangga ditunjuk siapa nih ketua komunitas 2 misalkan di antara ABCD itu. Ya, udah siap? Ya, nanti kalian itu berkolaborasi ya antara kelas A sampai D itu. Ada yang mau didiskusikan lagi?
untuk perjumpaan kita kali ini? Sepertinya Bapak untuk cukup Bapak. untuk hari ini absen nggak Pak? Ya. Untuk hari ini absen tidak? Untuk absennya itu seperti biasa ya, di absen aja. Di Google Form atau enggak? Biasanya di mana? Kalau kritis kayak gitu, absennya di mana? Di Google Form. Google Form, Pak. Google Form, Pak. Absen. Kalau untuk absennya sih disesuaikan jadwal aja ya. Satu sampai jam 3 misalkan. Oh ya, satu lagi. Kalau untuk jam ataupun waktu ya nanti mungkin bisa menyesuaikan dengan dosen yang bersangkutan ya. Contoh misalkan Pak Iqbal masuk jam siang nih misalkan, tapi ternyata jam siang beliau sibuk, mau di paginya aja, memang enggak gitu ya. Yang penting ada sehari sebelumnya udah konfirmasi dulu ya. Jadi tahu udah apa yang perlu disiapkan. Misalkan dengan pertemuan ketiga ada materi ini, ada presentasi kelas 3A ya, dan paparan kayak gitu. Atau hanya paparannya aja ada. Di WA-nya seperti itu. Jadi jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Bapak. Kita lanjutkan saja ya. Semoga pertemuan kita awal ini ya juga lancar sampai selesai, dan tentunya kita tetap diberikan kesehatan serta semangat yang konsisten ya. Amin. Amin. Dan apalagi persiapkan juga nih bulan puasa. Udah itu aja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya kita tutup dengan berdoa ya. Enggak berdoa yang di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Udah ya sama itu. Udah ada yang screenshot kan? Iya. Betul, kalau udah nanti screenshot dikirim ke Pak Arifin ya. Yang enggak lanjutkan. Baik, Pak. Harus setebar-tebar